Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari kelompok 4 basis data lanjutan yang akan menjelaskan mengenai penugasan 02 kami yaitu Exercise on Data Dictionary, di mana sebelumnya perkenalkan saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dan teman saya. Saya Poppy Siboya dengan NIM 12S23004. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk menjelaskan penugasan kami kali ini. Di mana di sini dapat kita ketahui ada beberapa yang harus diselesaikan menurut petunjuk dari praktikum kali ini. Nah, untuk pembagian tugasnya, penjelasan bagian A sampai D akan dijelaskan oleh teman saya Poppy Siboya, dan untuk penjelasan E sampai G akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepada teman saya Poppy, dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, tugas pertama yang A, kami diminta untuk mendaftarkan semua relasi pada tabel yang terdapat di basis data PresDB, eh, PresDB. Di sini kami ditugaskan untuk menampilkan semua tabel yang ada di dalam database. Database ini bisa kita umpamakan sebagai lemari di mana terdapat nama-nama folder yang ada dalam lemari arsip tersebut. Di setiap tabel ini, database-nya itu ibaratkan sebuah folder di dalam lemari arsip, di mana setiap foldernya itu menyimpan jenis informasi yang spesifik. Tabel presiden adalah folder untuk data presiden. Tabel state adalah folder untuk data negara bagian dan seterusnya. Query select from information schema.tables ini adalah perintah kepada saya atau penjaga arsipnya itu kalau di dalam SQL-nya ini untuk meminta agar daftar lengkap semua foldernya yang ada di lemari itu di dalam PresDB ini ditampilkan. Nah, hasilnya adalah sebuah daftar nama yang menunjukkan semua folder data yang kami miliki seperti Nah, ini. Nah, untuk saat kami execute, yaitu select from information underscore schema dot tables, itu menghasilkan 8 tabel katalog, tabel skema, tabel name, sama tabel type. Kenapa? Karena di sini perbedaannya itu dengan laporan kami, di laporan kami ada 7 PresDB dengan table skema, table name, dan table type-nya. Namun di sini 8 karena pada table name kita dapat mengetahui ada sys diagram, di mana itu merupakan table yang kami buat untuk menjawab eh, eh, menjawab bagian G yang itu membuat tabel baru lagi untuk sebuah gambar diagram yang akan dijelaskan nanti pada bagian G. Sehingga menurut kami ini harus dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk selanjutnya pada bagian B dilanjutkan Eh, teman saya. Baik, pada bagian B, tugasnya yaitu kami diminta untuk menampilkan metadata tabel presiden. Eh, Dalam kurung itu kolom name, ordinal position of column is nullable or not. Data type and length of column. Di sini tugas kami itu untuk melihat struktur detail dari tabel presidennya. Ini kayak kami mengambil salah satu folder bernama tadi itu yaitu presiden dan melihat label-label apa saja yang ada di setiap map yang ada di dalamnya untuk mengkategorikan informasi-informasi. Nah, di setiap folder ini atau di dalam tabel ini ada banyak map atau baris data. Supaya informasi di setiap mapnya itu seragam, kita butuh label atau kolom. Misalnya dalam folder presiden, setiap mapnya itu harus memiliki label yaitu nama presiden, tahun lahir, kayak atau em, partai dan selanjutnya. Eh, di sini untuk folder presidennya itu disebutkan semua labelnya itu harus ada, urutannya juga harus ada, dan jenis informasinya, contohnya teks, angka, dan lain-lain. Nah, lalu eh, apakah labelnya itu boleh dikosongkan atau tidak? Eh, Tentu jawabannya eh, dicetak biru atau struktur dari folder tersebut yang memastikan setiap data presiden yang dimasukkan akan selalu lengkap dan teratur. Lalu eh, untuk tugas C,
kami diminta untuk menampilkan semua check constraint atau melihat semua atau melihat semua aturan validasinya. Di sini kami harus memvalidasi data di dalam database-nya. Ini tuh kayak kami diminta untuk mengecek semua aturan penyortiran khusus yang berlaku untuk semua yang ada di Press DB-nya. Eh, s- Sebelumnya, check constraint itu kayak sebuah aturan paksa untuk menjaga kualitas data. Misalnya, aturan tahun menjabat tidak boleh lebih dari 1.789 atau jumlah anak tidak boleh angkanya negatif. Nah, aturan-aturan ini kayak catatan kecil yang ditempel di setiap folder untuk memastikan tidak ada yang salah memasukkan data. Perintahnya itu, perintah dari query-nya ini, kita diminta untuk mengumpulkan dan menunjukkan semua catatan atau aturan penyortirannya itu yang ada di setiap folder. Nah, hasilnya daftar semua yang ada di situ, aturannya itu, aturan validasi yang ada di situ tetap dimengerti atau akurat atau logis. Nah, yang bagian D, tugas D itu kami diminta untuk menampilkan hubungan antar tabel, kayak melihat apa benang merahnya. Eh, di sini kayak kita harus melihat benang-benang merah yang menghubungkan dokumen di satu folder dengan dokumen di folder lain. Nah, informasi di dalam di dalam PressDB ini atau dalam tadi perumpamannya sebagai lemari arsipnya ini harus saling berhubungan. Misalnya di folder presidennya itu memiliki informasi tempat lahir yang merujuk ke data yang ada di dalam folder state. Hubungannya itu disebut foreign key. Nah, perintah dari query-nya ini yaitu kita harus menunjukkan dari folder itu dari mana folder itu berasal dan menuju ke folder mana. Dan informasinya itu harus spesifik tentang apa yang dihubungkan. Nah, peta lengkap, hasilnya itu lengkap dan menggambarkan bagaimana informasi dalam PressDB ini saling terkait membentuk sebuah jaringan yang utuh. Untuk penjelasan bagian E akan saya jelaskan sendiri, di mana sebelumnya saya akan meran bagian E. Nah, di bagian E ini kan kita diminta untuk menampilkan semua constraint pada tabel admin PR VP. Di mana di sini kan tujuannya itu kan kita melakukan analisis yang berfokus di tabel si admin underscore PR underscore VP ini. Jadi kita bakal memahami semua aturan yang mengikatnya. Jadi query ini bakal menggunakan kayak information underscore schema, kemudian dot table underscore constraint itulah sumbernya yang bakal difilter juga dengan kata where table underscore name sampai dengan admin underscore pr underscore vp. Jadi hasilnya itu bakal menunjukkan tiga jenis batasan fundamental yang bekerja di tabel admin underscore pr underscore vp. Jadi adalah di sini primary key yang memastikan kombinasi si admin underscore nr, kemudian press underscore name, kemudian vc underscore press underscore name yang nggak bakal diduplikat. Jadi kayak foreign key eh, tadi kan primary key. Nah, ada juga yang namanya foreign key yang bakal memastikan data administrasi merujuk pada entry yang ada di si tabel administrasi itu atau si tabel administration. Nah, tapi ada juga pengecekan yang dilakukan untuk cek yang memastikan admin NR-nya itu nggak bernilai negatif. Itulah yang memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana lah si integritas tabel itu bisa dijaga dari berbagai sisi. Jadi sebenarnya di bagian E ini yang menampilkan constraint di tabel admin underscore PR underscore VP ini, jadi kita hanya menampilkan semua aturan yang berlaku hanya untuk si admin PR VP ini. Jadi kalau umpamanya itu kita fokus di satu folder yaitu folder administrasi wakil presiden. Jadi membaca aturannya itu khusus yang tertempel di folder itu. Jadi setiap folder itu pasti ada aturannya sendiri. Jadi query ini yang memfokuskan pencarian kita.
Jadi kayak jangan dilihat folder lain. Ini khusus untuk di folder ini. Nah, untuk yang bagian F, yaitu menampilkan tabel dengan composite primary key. Nah, setelah kita execute kan hasilnya yaitu eh, ada table name yang isinya admin underscore PR underscore VP, administration, election, kemudian press underscore hobby, kemudian press underscore marriage. Jadi sebenarnya di sini itu kita diminta untuk mengidentifikasi tabel-tabel di mana eh, ada keunikan sebuah baris data yang nggak bisa dijamin oleh satu atribut saja. Jadi itu ada kombinasi dari dua atau lebih atribut. Jadi sebenarnya logika query-nya ini udah bagus karena dia bakal menyaring kolom yang merupakan bagian dari si primary key ini. Jadi ini sebenarnya efektif. Dia kan kayak ada count baru buka kurung kolom kolom underscore name lebih besar dari satu. Jadi kayak dia bertindak sebagai filter akhirnya. Kemudian dia juga nggak dia juga hanya meloloskan kelompok-kelompok atau tabel yang memiliki lebih dari satu kolom kunci. Itulah tadi makanya digunakan itu. Nah, interpretasi hasilnya itulah yang dihasilkan admin underscore PR underscore VP, kemudian administration, ada election, ada press underscore hobby, sama press mariaja. Jadi sebenarnya itulah data kayak data-data yang harus digabungkan dengan nama pasangan spouse name seperti itu. Nah, untuk gambar yang D itu eh, bisa dilihat dari tabel diagram kita. Nah, ini. Inilah hasil dari kami buat dari eh, yang sebelum-sebelumnya, di mana apa sih sebenarnya tujuan dari kita menggunakan ini? Inilah sebagai bentuk visual dari yang telah kami kerjakan. Jadi dia bakal mentransformasikan data eh, tekstual yang udah kita kumpulkan dari query menjadi sebuah representasi visual yang intuitif dalam bentuk entity relationship diagram atau yang biasa kita sebut dengan ERD. Jadi sebenarnya di database kita ini yang kita gunakan di server management SQL Server Management Studio kita ini dia nggak cuman alat gambar yang manual, tapi dia bakal membaca data dictionary yang sama persis dengan query yang udah kita buat. Jadi waktu tabelnya ditambahkan, itu fitur bakal otomatis ngedetek adanya foreign key constraint dan menggambarkan garis atau relasi antar tabel sesuai dengan metadata tersebut. Jadi hasilnya itu adalah diagram yang dihasilkan oleh visualisasi akhir dari seluruh arsitektur database. Jadi garis-garis yang menghubungkan tabel, PK-nya sampai hal yang lainnya itu adalah eh, representasi grafis dari query yang udah kita buat sebelumnya. Nah, oleh karena itu kami mendapatkan kesimpulan bahwa kesimpulannya itu melalui praktikum ini sudah dapat kita buktikan bahwa information underscore skema itu merupakan perangkat yang sangat kuat untuk melakukan introspeksi terhadap skema basis data. Jadi setiap aspek struktural, mulai dari definisi tabel, kemudian batasan, hingga relasi yang kompleks dapat di-query dan dianalisis. Jadi inilah yang bakal menunjukkan bahwa metadata dalam sebuah RDBMS itu gak hanya bersifat pasif, tetapi juga merupakan data terstruktur yang dapat diakses oleh keperluan dokumentasi, analisis, dan administrasi sistem. Sekianlah penjelasan kami mengenai tugas T02 ini. Eh, Apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun penjelasan, kami menerima koreksi dan juga masukan. Sekian penjelasan kami. Terima kasih.